Gimana kalau seandainya kamu menyadari bahwa orang tua kamu menyerah terhadap kamu? Menyerahnya itu bukan hanya sekedar mau ngomong lagi atau nggak mau nasihatin kamu lagi gitu. Bukan karena itu, bukan begitu gitu. Tapi kamu akan diserahkan kepada negara agar badan kamu, seluruh tubuh kamu itu akan dipisah-pisah gitu, dipotong, dipisah semua raga kamu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria. Kali ini saya akan bahas Unwind karya Neil Shusterman. Sebenarnya buku ini udah saya baca setahun yang lalu ya. Cuma karena kemarin saya baca yang buku yang keduanya yaitu Unholy. Jadi saya akhirnya ya udah saya bahas ini dulu dan kemudian selanjutnya saya akan bahas Unholy. Jadi di buku ini Unwind ini menceritakan keadaan sebuah dunia di mana ada teknologi badan orang, raga orang itu bisa dipisah-pisah dan bisa dipakai seluruhnya gitu. Teknologi ini mengakhiri perang gitu. Jadi awalnya terjadi perang. Perangnya bukan antara negara versus negara ya, kayak misalnya sekarang. Perangnya itu adalah antara dua pemikiran gitu. Yang satu itu adalah pro-life ya, pro-living gitu. Mereka percaya ketika kamu hamil, bagaimanapun caranya kamu hamil, dalam artian apakah kamu menikah dengan pasangan resmi kamu, atau kamu mungkin diperkosa, korban pelecehan atau apapun itu, ketika kamu hamil kamu tidak bisa menggugurkan kandungan. Kenapa? Karena sama aja kamu membunuh bayi kamu sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya adalah yang kedua pro-choice ya. Sebenarnya itu tuh bisa dipilih gitu. Maksudnya ketika lu hamil ya lu bisa aja menggugurkan kandungan daripada anaknya nanti akan tidak terurus dan segala macam gitu. Nah, akhirnya terjadi perang lah antara dua pendapat ini gitu. Akhirnya sampai ada satu masyarakat, satu ide baru bahwa dia menyodorkan gitu, ada jalan tengah nih buat mereka berdua gitu. Kayak untuk dua pendapat ini ada jalan tengah gitu, yaitu anak yang ketika seorang hamil maka dia tidak boleh digugurkan. Itu pertama. Yang kedua, anak itu harus dilahirkan. Tapi apakah dia yang merawat anak itu selanjutnya atau orang lain, itu tidak terlalu tidak diatur gitu. Intinya gini, ibu itu bisa aja ngasih anak itu ke panti asuhan kayak kemana, atau bisa aja meninggalkan anaknya sendiri di depan rumah orang lain gitu. Dan orang yang mendapatkan seorang bayi di pintu rumahnya atau di halaman rumahnya, maka dia tidak boleh menolak bayi itu. Jadi bayi itu harus diadopsi sama dia, harus dibesarkan sama dia sampai umur 13 tahun. Jadi intinya seorang anak itu dijamin hidupnya. Dia tidak boleh dibuang gitu sampai umur 13 tahun. Antara 13 sampai 18 tahun anak ini bisa dimasukin ke program yang namanya Unwind gitu. Jadi program ini adalah seseorang manusia, anak berusia antara 13 sampai 18 tahun ini, dia akan dibawa ke suatu tempat di mana mereka seluruh raganya itu akan dilepas gitu, dipisah, diambil. Misalnya tangannya, kakinya semua, jantungnya gitu. Nah, raganya dia itu akan dijadikan donor untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ceritanya di sini, di dunia ini ditemukan teknologi di mana seluruh bagian manusia itu bisa digantikan sama bagian yang lain gitu. Sebenarnya hal ini terobosan baru, tapi juga bikin pengetahuan mandek gitu. Intinya misalnya obat-obatan, kedokteran itu langsung mati gitu, bisa dibilang bukan mati sih, nggak ada perkembangan lagi. Karena apa? Ketika kita sakit, dengan enaknya kita bisa ya udahlah ganti aja organnya gitu kan. Karena banyaknya Unwind itu, jadi organ-organ manusia kan tersedia sangat banyak ya, sangat melimpah, sehingga harganya pun murah gitu. Kebayang anak yang usia 13 sampai 18 tahun ini akan dijadikan Unwind gitu.
siapa aja yang bisa dijadikan Anwen, itu siapa aja gitu. Gini misalnya, kamu punya anak nih, kayak di sini kita kan dibawa ke ceritanya 3 orang gitu. Nah, yang pertama namanya Connor. Jadi Connor ini adalah anak yang badung banget gitu. Pokoknya secara emosional memang dia tidak bisa terkontrol. Dia selalu berbuat permasalahan, kekerasan gitu di sekolahnya. Sampai orang tuanya akhirnya tidak sanggup lagi gitu untuk ngadepin dia, sampai kemudian orang tuanya mengirimkan Connor menandatangani surat pernyataan bahwa Connor itu akan dipisah raganya gitu. Nah, Connor. Nah, yang kedua ada Risa. Risa ini anak dari panti asuhan. Kan dengan adanya undang-undang kehidupan, anak nggak boleh diaborsi, kemudian tapi juga disahkan orang membuang anaknya sendiri kan, dalam intinya ya, orang boleh untuk meletakkan anaknya di depan rumah orang gitu misalnya. Ini kan menyebabkan masalah baru ya, kayak dalam cerita ini dibilang bahwa ada bayi yang sampai mati gitu. Jadi ceritanya di satu daerah, satu tempat gitu, satu neighborhood lah. Nah, jadi si bayi ini ada yang naruh di depan rumah orang gitu. Pagi-pagi si pemilik rumahnya nemu bayi, tapi dia diem-diem aja, nggak ngomong sama siapa-siapa. Diambil sama dia bayinya itu, udah diumpetin. Nah, malam-malam itu bayi itu ditaruh di tetangganya, depan rumah tetangganya. Terus dia masuk lagi. Nah, tetangganya juga sama, ngelihat bayi itu, terus diambil. Terus udah gitu ditaruh aja dalam rumah. Besoknya ditaruh lagi ke tetangga lain, besoknya ditaruh lagi ke tetangga lain, sampai akhirnya dia balik lagi ke rumah yang pertama yang nemuin, dan dalam keadaan sudah mati kedinginan gitu. Karena kebayang tuh bayi tiap malam ditaruh setengah malam di rumah orang gitu, depan rumah orang kan, sampai terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kan gak semua orang bisa mampu, dan gak semua orang juga mau gitu untuk mengambil bayi gitu. Sementara ketika bayi itu sudah ada di tangan kamu dan tetangga kamu lihat, ya udah secara hukum dia anak kamu kan gitu. Pada akhirnya panti asuhan dong yang kena gitu, karena banyak orang tua yang mendapatkan bayi itu ditaruhlah ke panti asuhan, dan akhirnya panti asuhannya kan jadi banyak anak-anak di panti asuhan ini benar-benar diseleksi banget. Jadi setiap anak ini harus punya kelebihan gitu, dan kelebihannya itu benar-benar harus jago, bukan hanya sekedar pintar. Kecuali kalau misalnya kamu usia 8 tahun udah menang juara dunia sempoa gitu kan, itu udah menarik deh, itu udah unik banget. Nah, anak yang unik sajalah yang selamat sampai usia 18 tahun. Sisanya anak yang tidak unik, yang biasa aja, itu akan masuk ke dalam program Unwind. Nah, tokoh yang kedua kita, Risa, itu adalah anak dari panti asuhan yang kemudian harus dikirim ke tempat campnya Unwind. Nah, yang paling unik ini si Lev. Jadi saking masyarakatnya itu sudah sangat terbiasa dengan anak-anak yang dikorbankan seperti itu, kemudian mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu sangat mulia gitu. Terus anak yang mendonorkan seluruh tubuhnya itu adalah anak yang mulia gitu. Sebenarnya dalam hidup kita pun ada orang-orang sekitar kita gitu yang mendonorkan tubuhnya ketika dia mati. Pernah ada berita kan seorang di Jepang gitu mendonorkan seluruh tubuhnya yang bisa diambil, dan kemudian para dokter tuh membungkung hormat kepada dia. Tapi masalahnya dia tuh udah mati. Kita tidak membunuh dia kan, dia udah mati dan kemudian dia donorkan gitu. Tapi di sini adalah anak-anak itu masih hidup umur 13 sampai 18 tahun ketika dia akan dibawa ke suatu tempat di mana seluruh tubuhnya itu akan dipisah-pisah. Dia masih hidup loh. Tapi masyarakatnya menganggap bahwa kayak anak itu udah mati aja gitu. Jadi nggak menganggap bahwa itu adalah hal yang salah. Sehingga ada beberapa bagian masyarakat yang sengaja punya anak 10
Untuk anak yang terakhirnya atau salah satu anaknya diberikan untuk menjadi unwind. Ya pastinya kemungkinan besar adalah anak terakhir. Karena kan hanya boleh 13 sampai 18 tahun gitu. Dan untuk menunggu punya 10 anak kan udah pasti anak yang awal-awal udah gede dong gitu. Jadi anak terakhir. Nah, si Levi itu adalah seperti itu gitu. Jadi dalam setahu saya kalau dalam agama Kristen tuh kan ada persepuluhan gitu. 1/10 dari yang kita punya itu diberikan pada orang gitu. Nah, ini diterjemahkan dengan kalau kamu punya 10 anak, maka satu anak kamu itu harus dijadikan unwind gitu kan. Kasian banget gitu. Tapi dari berbagai macam contoh unwind ini, justru anak-anak persembahan ini adalah anak yang paling rela gitu. Jadi dari kecil mereka udah tahu, dari kecil mereka udah dikasih tahu sama orang tuanya kalau kamu adalah anak persembahan. Dan dia tuh sangat dijaga gitu. Mungkin makanannya dijaga, kesehatannya dijaga, dia juga tidak boleh maksudnya kayak melihat sesuatu yang aneh-aneh, yang pokoknya intinya seluruh aspek kehidupannya dijaga, bukan cuma sama orang tuanya tapi sama pendeta gitu. Mereka biasanya hanya memakai pakaian putih, jadi ke sekolah pakai baju putih, jadi orang tuh udah tahu oh ini anak persembahan nih. Ntar dikit lagi nih anak bakal dipisah-pisah seluruh raganya gitu. Si Levi sendiri pun sama ya, jadi dia tuh anak persembahan, dia sudah bukan pasrah tapi dia justru menunggu saatnya dia nanti dipisah-pisah raganya gitu. Sebelumnya ya pasti ada pesta gitu kayak perpisahan gitu segala macam. 3 anak ini nggak sengaja ketemu, jadi si Connor udah dibawa dengan ngamuk-ngamuk tentunya. Sementara si Risa juga sedih. Kalau si Risa mungkin lebih sedih gitu karena dia sebagai anak yatim piatu, anak tinggal di panti asuhan, dia nggak punya pilihan. Beda dengan Connor bisa aja dia nyalahin orang tuanya jahat, orang tuanya jadi sampai dia bilang bahwa kok tega gitu anaknya sendiri dikasih ke orang gitu, dan kemudian nanti dia akan badannya dia akan dipisah-pisah gitu. Sementara Risa ya dia mau nyalain siapa gitu kan, dia nggak punya orang tua, dia tinggal di panti asuhan, kemudian pihak panti asuhan bilang, Risa kamu itu anak yang biasa aja, kamu nggak punya istimewa sama sekali, kamu masuk ke unwind. Ya udah, sedih aja dia akan meninggalkan dunia gitu. Sementara Levi beda lagi, dia justru bangga, dia menunggu-nunggu saatnya, dan gak sengaja mereka ketemu, Levi keseret-seret lah sama mereka gitu. Intinya gini, yang mereka pengenin, yang Connor pengenin adalah dia pengen kabur dan bertahan hidup sampai usianya 18 tahun. Karena setelah dia berusia 18 tahun, maka dia dianggap sudah terlalu tua untuk menjalani pemisahan raga itu gitu. Jadi dia udah aman. Oke, jadi sebenarnya buku ini adalah buku untuk remaja ya. Cuma terlalu gelap juga sih buat remaja ya. Gimana ceritanya tentang orang dipisah-pisah raga gitu. Tidak ada adegan-adegan yang gore di sini. Tidak ada adegan misalnya dipotong-potong berdarah itu. Ada sih, cuma mungkin tembak-tembak aja. Untuk pemisahan raganya kita akan dijelaskan proses pemisahan raganya, tapi tidak terlalu detail dan lebih ke percakapan antara orang yang dipisah raganya sama orang yang memisahkan raganya gitu. Jadi petugasnya gitu. Dan uniknya adalah banyak hal-hal di sini yang menurut saya kejam, tapi di dalam cerita orang-orang menganggap itu biasa aja. Tapi kalau cerita tentang dunia distopia memang kayak gitu kan. Misalnya contohnya kayak lu punya anak, kalau misalnya kamu punya anak pungut yang kemarin yang tadi yang bisa aja kamu nemu dan kamu sebenarnya nggak pengen ngadopsi anak, ya oke lah mungkin. Tapi gimana sih perasaan seseorang yang memberikan anaknya gitu, tahu anaknya itu akan gimana, namanya dipisah-pisah raga kan ya, dan mereka tuh biasa aja gitu menandatanganin itu biasa aja gitu, sangat gampang untuk anak saya badung nih udah dikasih aja gitu.
Itu yang salah satu yang nggak kepikiran buat saya. Lebih nggak kepikiran lagi sih apa yang dialami Levi gitu ya. Gimana orang tua itu punya anak ke-10-nya dia berikan gitu. Bahkan kalau dalam cerita Levi itu kan sebenarnya anak orang tuanya itu nggak 10 gitu. Karena kakak-kakaknya Levi itu ada yang si adopsi, ada yang apa, dan sementara si Levi itu adalah anak kandung dari kedua orang tuanya gitu. Anak itu bisa dalam dunia ini memberikan seorang anak untuk dikorbankan, itu bagi mereka kebanggaan, dan bagi si anak itu pun kebanggaan gitu kan. Itu yang aneh gitu. Ada yang unik gitu, yang relate menurut saya adalah dalam dunia unwind ini segala sesuatu yang rusak tidak diperbaiki gitu. Bahkan manusia itu tidak punya untuk keinginan memperbaiki sesuatu yang rusak, tapi mereka lebih baik ganti bagian tubuh kamu yang rusak. Udah nggak usah diobatin, ganti aja. Segampang itu manusia untuk membuang bahkan badannya sendiri, bahkan anaknya sendiri gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.